kita berbicara, nah, ketika kita berbicara tentang masalah ghaddul basar atau menundukkan pandangan, ya, ini mungkin sebutan yang seringkali kita dengar, tapi mungkin jarang kita benar-benar berupaya untuk memperhatikannya dan mempraktekannya. Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nur, ya, ini surat yang artinya cahaya, dan di dalamnya itu banyak berbicara tentang adab-adab, etika-etika yang seharusnya setiap muslim dan muslimah itu mengetahuinya dan mempelajarinya. Di dalam surat An-Nur, ya, ayat 30 ya, 30 dan 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada laki-laki yang beriman, kullil mu'minina, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman laki-laki, ya, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka ghaddul basar, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga atau memelihara kemaluan mereka. Ini perintah Allah ini. Allah berfirman kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam agar Nabi menyampaikan kepada orang-orang beriman, ya, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan. Di ayat ini Allah mengatakan yaghuddu min absarihim. Min di sini kata para ulama ahli tafsir bermakna litab'id. Artinya bermakna menunjukkan sebagian, partikular. Ini menunjukkan ada sebagian pandangan yang harus kita tundukkan. Tidak semuanya. Jadi tidak semua pandangan itu terlarang. Ada sebagian pandangan yang terlarang. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan kepada orang-orang beriman agar mereka yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka, tidak semuanya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Di sini Allah tidak lagi mempergunakan kata atau harfun, ya, atau preposisi, ya. Tidak mempergunakan lagi kata min furujihim, ya, menjaga sebagian dari kemaluan. Tidak, artinya kalau udah urusan kemaluan maka benar-benar harus dijaga seutuhnya. Tapi kalau pandangan mata, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ada yang kita tidak perlu menundukkan pandangan dan ada yang kita memang perlu menundukkan pandangan. Tapi kalau udah berbicara tentang masalah kemaluan, maka wajib untuk menjaga dan memeliharanya. Lalu kemudian Allah mengatakan dzalika azka lahum. Yang demikian ini adalah lebih suci bagi mereka. Azka artinya lebih bersih dan lebih suci. Ya. Innallaha khabirum bima yasnaun. Dan Allah Subhanahu wa taala khabir. Di sini Allah menerangkan tentang sifatnya. Ya, yaitu khabirun, khabir artinya adalah Allah maha mendalam pengetahuannya. Allah begitu dalam ilmunya. Ya. Bima yasnaun, atas apa yang dikerjakan oleh mereka. Allah tahu semuanya, dan pengetahuan Allah ini pengetahuan yang begitu mendalam. Ya, detail, cermat, tidak ada yang terlewat. Baru kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, wa kullil mu'minati, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Nabi kita yang kita cintai, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, ya wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Yaghdudna artinya hendaknya mereka menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, ini juga sama sebenarnya. Disuruh menundukkan sebagian dari pandangan dan menjaga kemaluan, kesucian, kemuliaan. Ya.
Nah, kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian sukses, agar kalian berhasil. Di surat An-Nur ini Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan dengan tegas dan jelas agar orang-orang beriman, laki-laki ataupun wanita, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangannya dan menjaga kemaluan mereka. Dan di sini menarik, apa kaitannya di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kenapa kok tidak disebutkan menundukkan pandangan dan menjaga tangan atau menjaga kaki atau menjaga telinga atau menjaga mulut ya atau yang lainnya ya? Di sini kenapa setelah perintah untuk menundukkan pandangan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga kemaluan? Bukan sebagian. Ya. Kalau pandangan Allah menyebutkan min absarihim atau min absarihinna. Sebagian dari pandangan. Hendaknya harus menundukkan mata darinya. Tapi kalau udah berbicara tentang ya furujahum atau furujahunna, ya itu sifatnya adalah keseluruhan. Dan di sini menarik, kok kaitannya setelah perintah menundukkan sebagian pandangan, jaga kemaluan. Ternyata di sini ada kaitan atau korelasi yang kuat. Ya. Ada hubungan yang erat antara pandangan dengan kemaluan. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di sini kita diajarkan salah satu kunci keberuntungan, kunci kesuksesan adalah bertaubat kepada Allah. Anda ingin beruntung, Anda ingin sukses, Anda ingin berhasil, kuncinya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menerangkan bahwasanya ayat ini ya menunjukkan dalil akan wajibnya bertaubat kepada Allah. Karena hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Ya. Ayat ini menunjukkan dalil untuk wajib bertaubat kepada Allah. Ya, untuk bertaubat. Ya. Nah, apa namanya? Taubat dari apa? Nah, ini dikaitkan dengan amal sebelumnya, perbuatan sebelumnya, yaitu menjaga sebagian dari penglihatan dan menjaga kemaluan, menundukkan sebagian dari penglihatan dan menjaga kemaluan. Jadi, apabila seseorang mereka jatuh kepada ya pelanggaran, yaitu tidak menundukkan pandangan dan juga tidak menjaga kemaluan, maka wajib bertaubat. Ya, wajib bertaubat kepada Allah. Nah, tapi sebelum itu wajib untuk menjaga matanya dengan cara menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, kehormatannya, kemuliaannya, kesuciannya. Ya. Dan tidak mengumbarnya. Ya, karena sebab binasanya ya manusia-manusia atau kaum sebelumnya itu dikarenakan mereka tidak menjaga pandangan mata dan mereka tidak menjaga kemaluan. Ya. Dan ini berkaitan erat tentunya ya konteksnya adalah dengan lawan jenis. Dalam hal ini ya fitnah wanita
dan juga fitnah laki-laki ya, tapi memang fitnah wanita lebih besar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan wanita itu dengan begitu indahnya. Saking indahnya, Allah Azza wa Jalla memperhatikan kemuliaan wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala memproteksi mereka. Agar apa? Agar mereka terjaga dan terpelihara, diantaranya dengan tidak mengumbar kecantikannya begitu saja. Tidak dipamer-pamerkan. Ya, tidak dipamer-pamerkan. Tapi dipelihara dan dijaga. Kecantikan itu eksklusif, hanya untuk orang-orang yang berhak saja. Makanya wanita diperintah untuk apa? Untuk menutup auratnya, untuk menutup hijab, berhijab untuk menutup auratnya. Dan ini bagian agar orang-orang yang memandang dirinya, ya, pandangannya itu tertutupi dengan hijabnya. Meskipun tetap hijabnya bisa, meskipun ya wanita itu berhijab juga masih bisa menimbulkan fitnah bagi mereka orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Nabi yang mulia alaihi wassalam ya, di dalam sebuah hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ketika Nabi menerangkan tentang sebesar-besarnya fitnah, kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan ad-dharra 'ala rijali minan nisa." Ya, tidak pernah aku tinggalkan ya adanya suatu fitnah yang lebih berbahaya, lebih ngeri, lebih mendatangkan madarat bagi kaum pria melebihi daripada fitnahnya wanita. Fitnatun nisa. Dan ini sangat erat kaitannya tentunya dengan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ya, bahkan sebab hancurnya Bani Israel juga wanita, sebagaimana kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Kata Nabi ini yang ngomong Rasulullah. Ya, sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Ya. Nah, karena itu orang-orang Bani Israel ini tahu nih, orang-orang Yahudi ini tahu. Mereka ini bangsa yang berilmu, tapi mereka tidak mau mempraktekkan ilmunya. Bangsa yang tahu kebenaran, tapi mereka tidak segera menerima kebenaran. Itulah orang-orang Yahudi. Dan mereka adalah bangsanya rasis sebenarnya. Ya. Karena yang Allah murka dengan mereka. Dan mereka ngerti bahwa fitnah wanita itu bisa menerjang dan menghantam suatu komunitas, bahkan suatu negara. Apabila ingin menghancurkan suatu negara, cukup rusak wanitanya. Jadikan mereka keluar dari rumah, lepaskan hijab-hijab mereka, maka pandangan laki-laki pun akan liar, sehingga syaitan akan lebih berleha-leha, ya, menghiasi mereka. Kemudian kaum laki-laki pun dibangkitkan syahwatnya, ya, oleh syaitan melalui wanita-wanita tersebut. Dan mereka mengajak kepada percampuran atau ikhtilat laki-laki dan wanita. Acara-acara yang mengandung dengan kemaksiatan-kemaksiatan, konser musik, ya, atau acara-acara yang lainnya, ya. Dan ini semua tidak lepas dari agenda mereka dalam rangka untuk menghancurkan suatu negeri atau suatu bangsa, termasuk kaum muslimin. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di antara ya solusi yang perlu kita pahami apabila kita ingin bangkit dari keterpurukan adalah kita kembali kepada agama. Kita memang lihat ya, kaum muslimin saat ini mayoritas, tapi ternyata mereka sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam, seperti gutha. Ya, seperti gutha. Gutha itu artinya buih. Buih di lautan.
Ya. Dan ini sudah dinubuatkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam. Ingat ya, dinubuatkan, bukan diprediksi, bukan diramalkan. Karena Nabi bukan peramal, Nabi bukan tukang prediksi. Gak layak kita katakan Nabi meramal atau memprediksi. Tapi Nabi menubuatkan. Nubuat itu berasal dari Allah. Karenanya kalau ada yang mengatakan ini ramalan Nabi, ini diksi yang kurang elok ya, yang gak pas, gak benar nih. Apalagi Nabi memprediksi, itu juga nggak benar. Karena namanya prediksi bisa benar, bisa salah. Adapun nubuat adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara itu dari hawa nafsunya. Melainkan apa yang Nabi sampaikan itu wahyu yang Allah wahyukan. Ya. Nabi SAW mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kalian nyaris saja bagaikan makanan di sebuah tempayan yang sedang diperebutkan oleh orang-orang yang lagi lapar nih. Kalau kita perhatikan ya, Nabi di sini mempergunakan tamtsil ini. Nabi mempergunakan ya ibarat atau perumpamaan. Jadi mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Digambarkan Nabi ya. Karena dahulu ya di zaman sahabat mereka suka makan bareng-bareng nih. Ya, makan berjamaah. Jadi di suatu tempat, di tempayan mereka makan bareng-bareng. Nah, di sini Nabi mengibaratkan ya, kalian tuh nyari seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Namanya orang lapar berarti dia pengen cepet-cepetan ngabisin makanan tersebut. Nah, makanan itu ibaratnya kita. Kita sedang dihabisi, kita sedang dimangsa. Mereka semua berkumpul dalam rangka untuk memangsa dan menghabisi kita. Kemudian sahabat bertanya, dan ini lumrah. Karena logika kita pun juga akan mengatakan sama seperti yang ditanyakan oleh sahabat. Apa? Pertanyaan sahabat, awamin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita saat itu ya Rasulullah minoritas? Apakah kita saat itu sedikit ya Rasulullah? Karena logikanya sesuatu yang diperebutkan seperti makanan itu sedikit, berarti yang berebut itu lebih banyak. Tapi Nabi mengatakan apa? Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian waktu itu banyak. Kalian banyak. Sebagaimana saat ini kita kaum muslimin banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Akan tetapi kalian itu ibaratnya buih. Ini sekali lagi Nabi mempergunakan pendekatan ibarat, ya, tamtsil. Kalian itu seperti buih. Ya, buih di tengah lautan. Coba Anda perhatikan buih. Buih itu kalau Anda perhatikan sifat-sifatnya, biasanya air yang jernih itu jarang ada buihnya. Biasanya yang kotor, semakin banyak buihnya. Nah, biasanya buih itu berkumpul dengan kotoran-kotoran. Nah, itulah kita kaum muslimin saat ini banyak kontaminan-kontaminan yang merusak kita. Ya, baik dari pintunya syaitan yang berupa syubhat ataupun pintunya syaitan yang berupa syahwat. Itu dua senjata dan dua pintu syaitan di dalam memalingkan manusia dari jalan Allah. Pintu syubhat dan pintu syahwat. Ya. Nabi ibaratkan seperti buih. Dan buih ini suka berkumpul dengan kotoran-kotoran. Dan buih ini banyak, tapi mudah diombang-ambingkan. Dan rapuh, mudah hancur. Apabila ditiup angin ke utara, ditiup angin ke selatan, ke barat, ke timur. Apabila ditiup dari angin, ya, dari berbagai penjuru, maka akan saling berbenturan. Saat ini, kondisi kita, ya, kita ini gampang diombang-ambingkan, dan kita lemah dan kita rapuh. Dan kita, ya, seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, kena berita hoax, langsung mudah kemakan, ya. Karena kita nggak punya landasan dan pijakan. Ternyata jumlah kita, banyaknya kita, itu tidaklah menjadi faidah, tidaklah bermanfaat. Ya. Tidaklah berguna. Makanya para ulama itu menerangkan bahwasanya, ya, al-ibratu laisat bil kathrah. Yang namanya
patokan, yang menjadi patokan itu bukan banyak-banyakan, bukan di kuantitas, tapi yang menjadi ibroh itu adalah di dalam kualitas. Sedikit tapi berkualitas. Ya. Nah, makanya Nabi jelaskan kita kaum muslimin seperti buih. Buih yang begitu banyaknya, ya. Dan jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang suatu penyakit, ya, ini penyakit nih. Ya. Nabi SAW biasanya akan menyebutkan pula solusinya. Jalan keluarnya, makhraj, alias jalan keluar. Bagaimana solusinya? Ya. Ya. Karena ketika Nabi SAW mengatakan ya, walakinnakum guthaka gutha'is sail, akan tetapi kalian itu seperti buih. Ya, buihnya lautan ya. Nabi SAW itu menerangkan ya, apa namanya? Dan yang demikian ini tidaklah akan terangkat hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu solusi yang Nabi berikan. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama, bukan kembali kepada politik kalian, bukan kembali kepada militer kalian, atau kembali kepada ekonomi kalian, kembali kepada ini dan itu, tidak, tapi kembali kepada din, kepada agama kalian, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Dan juga di dalam riwayat yang lain, pernah suatu ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat Nabi. Mereka sedang bermajelis, duduk-duduk di atas bisat. Bisat itu semacam alas, kayak karpet ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, satakunu fitnah. Sesungguhnya akan datang suatu fitnah. Nah, cuman ketika itu sahabat tidak mendengar apa yang Nabi sampaikan. Diulang lagi oleh Nabi SAW, ya, inna satakunu fitnah, sesungguhnya akan datang suatu fitnah. Ya. Sampai Nabi ulangi. Nah, kemudian ketika sahabat bertanya ya. Maksud saya ketika sahabat itu mendengar ucapan Nabi, sahabat bertanya, ya. Ya Rasulullah, kaifa nasna yauma idzin atau hina idzin. Ya Rasulullah, apa yang kita lakukan pada saat terjadi fitnah itu? Apa yang kita lakukan? Ya. Kemudian Nabi SAW disebutkan oleh perawi hadis, ya, fa'amsaka al-bisat. Nabi menggenggam alas yang beliau duduki dan para sahabatnya. Ya, beliau genggam nih. Kemudian beliau mengatakan, ya, if'alu hakadha. Lakukanlah seperti ini. Artinya, berpeganglah kalian dengan landasan yang aku dan kalian berada di atasnya. Ya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, tarji'u ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan pertama kalian, yaitu agama yang dibawa oleh orang-orang generasi awal, yang masih murni, yang masih bersih dari kontaminan-kontaminan atau kotoran-kotoran. Ibaratnya air yang segar tentunya adalah air yang dari sumbernya langsung. Itu yang paling segar, paling fresh, yang bisa menghilangkan dahaga, yang menyegarkan, yang menyenangkan. Tapi ketika air ini sudah, ya, berjalan, sudah mengalir, ya, udah melewati sungai sampai di kota-kota, kita akan lihat air itu sudah keruh, sudah kotor, sudah bau. Kenapa? Karena sudah banyak kontaminan-kontaminan. Semakin jauh dari sumber, biasanya akan semakin banyak kotorannya. Ya, nah itu ibaratnya, ya, ketika kita ingin mengambil agama, maka ambillah yang paling dekat dengan Rasulullah. Generasi yang paling dekat dengan Rasulullah. Generasi yang dipuji oleh Nabi yang mulia alaihi wassalam. Itu solusi semua problematika kita. Ya, atau at least setidaknya
Ya ibaratnya seperti orang yang ingin minum air, maka filter dulu airnya, bersihkan dulu airnya, jauhkan atau bersihkan dari kontaminan-kontaminan, ya, disaring dulu sampai memang layak untuk diminum, maka minum. Jangan minum ketika masih kotor, tentunya akan mencederai dan membahayakan. Kalau air minum yang kotor itu bisa membahayakan tubuh kita, maka ilmu yang kotor, yang banyak kontaminannya, banyak kandungan filsafatnya, kandungan kesesatannya, kandungan kebid'ahan, itu akan merusak akal kita, merusak hati kita, merusak jiwa kita. Minuman itu mungkin akan merusak tubuh kita, merusak pencernaan kita. Ya. Tapi kalau kita sakit, sakit itu bisa menjadi berkah. Apabila kita sabar, bisa menjadi kafarah, penggugur dosa kita, bisa mengangkat derajat kita, dan bisa menjadi sebab ya kita diampuni oleh Allah, dan bahkan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau penyakit itu menyerang hati kita, menyerang jiwa kita, nah itu ngeri ya jemaah. Ngeri. Kenapa? Karena apabila udah menyerang hati kita, jiwa kita, maka kesempatan kita untuk bisa sehat itu susah, kecuali apabila Allah merahmati orang tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pintu atau gerbang kerusakan ya yang diletakkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Apabila kita ngomong syaitan, syaitan itu bukan hanya dari bangsa jin ya. Dan jangan sampai kita punya gambaran setan itu ibaratnya seperti ya makhluk yang mengerikan. Bentuknya ataupun rupanya, bertaring, kemudian berdarah-darah, bau busuk dan lain sebagainya. Itu semua adalah ya setan-setan dari cerita-cerita horor, ya. Itu semua adalah berangkat dari legenda-legenda atau mitos-mitos yang dipercaya oleh orang-orang. Bukan artinya kita tidak mempercayai setan ada dari bangsa jin, ya. Tapi menggambarkan setan seperti itu sehingga membuat ketakutan, itu yang nggak benar. Menjadikan manusia takut dengan syaitan, padahal seharusnya manusia nggak boleh takut dengan jin, nggak boleh takut. Ya, bahkan sejatinya jin itu yang takut dengan manusia. Ya. Nah, tapi memang ada jin-jin yang bisa membahayakan manusia, memang ada. Terutama mereka bisa mencederai manusia-manusia yang memang mudah untuk dicederai lantaran mereka tidak memiliki benteng. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW biasanya memerintahkan ya, ini yang biasa menjadi korban tuh anak-anak, agar anak-anak itu ditahan ketika waktu maghrib tidak keluar dari rumah. Ya, tidak keluar dari rumah. Dan juga Nabi mengajarkan kita, apabila kita berada di suatu tempat yang mengerikan, maka hendaknya kita cukup mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup kita ucapkan seperti itu. Nggak usah kita ucapkan amit nggih Mbah, amit nggih, permisi dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Karena ada orang beranggapan ya kita ngelewatin orang ya, pamit ya, itu adab, etika. Maka kita katakan iya, etika, adab. Asalkan kita lihat emang ada orangnya. Kita ngelewatin kampungnya orang, kemudian kita permisi, assalamualaikum Pak, amit nggih Pak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita amit dengan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, dari mana Anda tahu di situ ada sesuatu? Berarti Anda menetapkan sesuatu yang sejatinya Anda tidak lihat. Dan Anda ketika menetapkan sesuatu yang tidak bisa Anda lihat, seharusnya Anda harus punya bukti, punya dalil. Apalagi kalau sampai menimbulkan rasa takut. Kalau saya nggak amit, nanti saya bisa mendapatkan bahaya, bala atau madarat. Ya, nah ini suatu hal yang bisa mencederai akidah kita atau tauhid kita. Karena itu bisa menumbuhkan khofus sir, takut kepada hal-hal yang misterius atau yang tidak tampak. Ya. Nah, jadi jangan sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah mereka-mereka yang
berupaya untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah atau menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itulah syaitan, baik dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Jadi syaitan itu ada dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Yang lebih berbahaya mana? Sebenarnya yang lebih berbahaya itu syaitan dari bangsa manusia. Kalau dari bangsa jin, kita bacakan Al-Quran, ya itu sebenarnya mereka akan menjauh. Ya, tapi syaitan dari bangsa manusia, Anda bacakan ya apa 30 juz, ya itu mungkin bisa jadi mereka tidak terpengaruh ya dengannya. Nah, karenanya ketika kita bicara tentang syaitan, yang dimaksud syaitan di sini ya adalah makhluk yang mereka berupaya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan ini punya dua jalan, syubhat dan syahwat. Ya. Dan orang-orang, mohon maaf, orang-orang bodoh, orang-orang awam, maka syaitan masuki dari jalan syubhat. Dari jalan apa? Syubhat. Dibuat kerancuan di dalam pemahamannya dan akidahnya. Dan mereka jadikan sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari ibadah dianggap ibadah. Sesuatu yang bukan bagian dari agama dianggap agama. Sesuatu yang bukan bagian dari keyakinan yang benar dianggap sebagai keyakinan. Akhirnya menjadi syubhat. Dan syubhat ini lebih berbahaya daripada maksiat. Ya, karena syubhat itu merusak akal, merusak hati. Ya, sementara syahwat itu merusak akhlak, merusak moral. Tapi kemungkinan untuk bisa taubat lebih besar, ya. Jadi kemungkinan untuk bertobat dari maksiat lebih besar daripada bertobat dari syubhat atau dari bid'ah. Nah, tapi syaitan, mereka itu makhluk yang tidak kenal lelah untuk memalingkan manusia. Ya. Ketika taruhlah mereka berputus asa nih untuk menyesatkan hamba Allah dari menyekutukan dari mentauhidkan Allah. Jadi mereka merasa putus asa ini kalau dijadikan ya hamba Allah ini menyekutukan Allah, maka dia masuk dari jalan yang lain. Masuk dari jalan lain. Di antaranya masuk menumbuhkan syirik kecil, riya, sum'ah. Ya. Atau juga masuk dari faktor dunia. Dan semua manusia itu Allah ciptakan memiliki syahwat, memiliki hawa nafsu. Ya. Semuanya memiliki hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu ini sesuatu yang Allah sudah tanamkan kepada setiap makhluk. Ya, Allah sudah tanamkan kepada kita semua manusia. Dan namanya hawa nafsu itu ada, majbulah, tertanam di dalam diri kita. Dan secara asal yang namanya hawa nafsu ini tidak bangkit, tidak muncul, kecuali apabila distimulasi. Kecuali apabila ada yang menstimulasi atau merangsang, sehingga akhirnya ya hawa nafsu itu akan muncul berupa syahwat. Syahwat apapun itu, misalnya syahwat terhadap dunia, terhadap harta. Ya, dengan ditunjukkan hidup yang mewah, kendaraan yang luxury, kemudian rumah yang besar, yang mewah, itu akhirnya ya manusia menjadi senang dengannya dan akhirnya mereka tertipu. Ya. Juga ada manusia-manusia yang mungkin tertarik dengan yang lainnya, seperti misalnya dengan kendaraan, ya, ataupun dengan dengan perdagangan atau yang semisalnya, yang asalnya boleh-boleh saja, asalkan tidak berlebihan. Nah, di situ syaitan ya masuk, akhirnya menjadikan manusia itu berlebihan, hatinya diisi dengan dunia, dan syahwatnya pun menggeliat-geliat, termasuk terhadap wanita, khususnya kaum laki-laki, ya, termasuk terhadap wanita. Dan cara masuknya, gerbang masuknya adalah dari pandangan mata. Dari pandangan mata.
Karena mata itu sejatinya adalah ya gerbangnya hati. Kita mungkin pernah mendengar ya, lisan mungkin bisa berdusta, tapi mata sulit untuk berbohong. Karena lisan ya mungkin dia bisa mungkir, ingkar dari apa yang dimaksudkan di dalam hati. Misalnya hati nggak suka, lisannya terpaksa mengatakan suka, atau sebaliknya. Tapi mata itu adalah turjumanul qalbi. Mata itu adalah apa namanya penerjemah hati, ya, refleksi hati. Jadi mata itu sulit berdusta. Ya meskipun mungkin ada orang-orang yang taruhlah dia pinter acting, pinter ini ya. Cuman secara umum ya mata itu sulit berdusta. Karena dari mata kita bisa tahu orang ini ketika bicara dia tulus atau tidak, jujur atau tidak, ya. Meskipun kita tidak bisa menghukumi, cuman kita kayak bisa berasa gitu loh dari pandangan mata. Misalnya pandangan mata sinis, pandangan mata marah, itu bisa kelihatan dari mata gitu. Karena mata itu gerbangnya hati. Ya. Dan demikian pula ibaratnya kalau hati itu adalah wadah, ya, wadah, WA, maka mulutnya wadah atau pintu masuknya dari wadah tersebut adalah mata, ya. Mata lebih dominan daripada telinga. Karenanya, ya, di dalam surat An-Nur tadi, Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan Nabi kita untuk mewanti-wanti kepada orang-orang beriman, itu bukan untuk memalingkan pendengarannya, tapi memalingkan penglihatan. Karena penglihatan itu yang lebih berbahaya daripada pendengaran. Ya. Jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ya contoh misalnya ketika Nabi mengatakan ya bahwasanya al-ain haq. Ain itu hak, ain itu benar. Artinya penyakit ain yang dialami khususnya oleh anak-anak itu benar. Yang mana itu berangkat dari pandangan mata yang hasad. Pandangan mata yang mengandung kebencian. Pandangan mata yang mengandung iri hati. Pandangan mata yang mengandung dengki dan seterusnya. Ternyata bisa mencederai ya anak-anak. Gara-gara pandangan mata bisa terkena ain. Ya. Juga demikian, gara-gara pandangan mata seseorang itu bisa bunuh-bunuhan. Bisa sampai bunuh-bunuhan. Atau minimal berantem deh. Ya, kita seringkali dapat ini ada orang ya, saling pandang-pandangan lalu kemudian tiba-tiba marah, emosi. Ngapain lo? Lihat-lihat, nantang lo. Nah, kan bisa kayak gitu kan? Padahal cuman gara-gara mata gitu. Ya. Soalnya dari mata ini itu bisa mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Mata. Demikian pula mata bisa menjadi saluran masuk sesuatu. Karena Allah berikan kepada kita manusia ya instrumen yang disebut dengan jihaz al-iltiqat ya. Instrumen untuk menerima reseptor istilahnya ya. Itu dua, pendengaran dan penglihatan. Tapi yang lebih dominan sebenarnya penglihatan. Ya. Nah, oleh karenanya manusia ketika belajar, metode belajar yang paling efektif pertama kali adalah apa? Melihat, mencontoh. What they see, they learn. Apa yang mereka lihat, mereka tiru. Ya. Jadi metode belajar mereka yang paling efektif dengan cara meniru. Allah Azza wa Jalla utus nabi, para nabi dan para rasul ya, termasuk nabi kita, itu agar bisa menjadi contoh, agar bisa menjadi uswah, teladan bagi kita. Sesuatu yang konkret bagi kita. Allah menurunkan wahyunya, kalamnya, firmannya, manifestasi yang wujud, yang konkret di muka bumi ini adalah Rasulullah. Ya, makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan
Ya, wa kana khuluqul Quran. Nabi SAW itu akhlaknya Al-Quran. Ya. Karena Nabi adalah sosok yang bisa diamati, dilihat, diperhatikan, dicermati, dan bisa dicontoh. Dan sesuatu yang diamati, dilihat, inilah yang lebih mempengaruhi jiwa. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi Allah memberikan untuk kita mata penglihatan. Dan kalau kita lihat dari sisi lain, mata yang Allah berikan kepada kita termasuk pendengaran, ya, dan juga indera pemahaman, yaitu al-afidah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah al-aql, akal ya, al-aqlu, akal, ya. Ini adalah karunia dari Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah berikan kepada kalian pendengaran yang pertama kali tumbuh berkembang adalah pendengaran, wal absar baru kemudian penglihatan, wal afidah baru kemudian indera pemahaman, daya nalar, kognisi, ya, diantaranya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Agar kalian apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena Allah berikan kepada kita mata, bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kepada kita telinga, bersyukur karena Allah berikan kepada kita akal. Bagaimana caranya kita mensyukuri karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa taala ini? Ya. Itu setidaknya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan 3 hal. Ya. Dengan 3 yang ada di dalam diri kita. Pertama, kita bersyukur dengan hati kita. I'tirafu bil qalbi. Kita bersyukur dengan hati kita. Kita akui, i'tiraf, bahwasanya ini semua adalah karunia dari Allah. Allah yang menciptakan mata buat aku, Allah menciptakan ini buat aku, semuanya dari Allah. Kita akui. Ini dari Allah, ya. Hadza min indillah. Hadza min fadlillah. Ini dari sisi Allah. Ini dari karunia Allah. Kita akui dengan hati. Kemudian yang kedua, harus ditalafutkan, diucapkan dengan lisan. Orang yang bersyukur harus mewujudkan bentuk syukurnya dengan lisan. Allah berikan dia lisan. Dan dia harus mewujudkan syukurnya tadi dengan lisannya. Dia bertahmid kepada Allah, menyanjung Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Diwujudkan dengan lisan. Diucapkan dalam bentuk sanjungan-sanjungan. Kenapa kok syukur kita itu malah menyanjung-nyanjung Allah? Ya karena Allah yang memberikan kita karunia tersebut, sehingga bentuk ekspresi syukur kita adalah kita menyanjung yang memberikan nikmat tersebut kepada kita. Jangankan ya misalnya kita bicara tentang Allah. Anda diberi sesuatu oleh orang, ya, Anda mengucapkan apa? Terima kasih ya Pak, Bapak baik banget, Masya Allah. Saya belum pernah lihat ada orang baiknya seperti Bapak. Orang itu dipuji-puji. Tapi ketika itu pemberian dari Allah, ternyata kita seringkali lupa dan lalai. Ya, kita seringkali lupa dan lalai. Makanya Allah seringkali kaitkan karunia Allah itu dengan syukur. Ya, la'allakum tashkurun diantaranya. Agar kalian bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, harus mewujudkan karunia Allah tadi di dalam amal ketaatan, tidak di dalam kemaksiatan. Allah berikan kita nikmat, harta. Maka harus kita gunakan harta itu di dalam ketaatan. Nggak boleh digunakan dalam kemaksiatan. Allah berikan kepada kita mata, maka mata ini harus kita gunakan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Dan masing-masing apa yang ada di dunia ini, yang Allah berikan kepada kita, itu milik Allah, semuanya akan menjadi saksi bagi kita, kelak di hadapan Allah. Mata kita pun nanti akan bersaksi. Telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki, semua akan bersaksi atas apa yang kita lakukan. Ya, semuanya akan menjadi saksi. Termasuk mata kita. Ya. Nah, karena itu jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah urgensinya kita harus memahami tentang nikmat yang Allah berikan, di antaranya pandangan atau mata. Allah berikan kepada kita nikmat besar. Karena dengan mata kita bisa memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla menunjukkan kebesaran Allah, kemahasempurnaan Allah. Ya.
Melalui apa? Melalui tanda-tanda yang bisa kita amati, bisa kita observasi, bisa kita perhatikan. Itulah ayat-ayat kauniyah Allah. Ya. Nah, karenanya jemaah sekalian menekan Allah, ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang mereka, ya, sebagaimana Allah katakan, walaqad dara'na di Jahannam, sungguh telah kami hempaskan di dalam Jahannam, ya, katsirun minal jinni wal insi, banyak jin dan manusia. Allah hempaskan ke dalam neraka. Kenapa? Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata yang tidak digunakan untuk melihat, untuk mengamati, untuk mengobservasi, untuk mencermati kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga enggak dipakai buat mendengarkan. Nah, inilah kenapa Allah tadi menyebutkan dalam surat An-Nur, ya, untuk menundukkan sebagian pandangan. Karena ya, ada pandangan-pandangan yang baik, yang mana apabila kita memandang itu malah semakin membuat keimanan kita semakin bertambah. Di antaranya ketika kita memperhatikan kebesaran Allah dari ayat-ayat kauniyah Allah Azza wa Jalla, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda, ya, manusia yang Allah puji sebagai ulul albab, orang-orang yang cerdas, yang berakal sehat, yang pintar, itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Sebagaimana Allah firmankan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, bersilih gantinya siang dan malam, itu mengandung tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat, liulil albab. Kemudian Allah terangkan siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu bertafakkur, ya, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah dia renungkan, dia amati, dia tafakkur, dia dapati itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian ulul albab ini mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini ada yang sia-sia, ada yang batil. Engkau tidak menciptakan, ya, semua yang ada ini, enggak ada yang sia-sia. Tidak ada satupun yang sia-sia, tidak ada satupun yang batil, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Maka jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ini adalah mereka orang-orang yang mempergunakan matanya, ya, akalnya, pendengarannya, yang khususnya dia mencermati dan kemudian dia tafakkur. Akhirnya dia menjadi semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, semakin mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah pengagungannya kepada Allah dan cintanya kepada Allah. Dan dia gunakan matanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang menaati Allah dan mensyukuri nikmat mata, mereka gunakan matanya untuk hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, belajar menuntut ilmu, dan seterusnya. Ya, atau minimal, ya, ke hal-hal yang mubah. Ya. Dan mubah ini bisa menjadi ke arah benci dan bisa menjadi ke arah baik. Tergantung niatnya. Misalnya contoh, ketika Anda melihat ada pemandangan yang indah, itu asalnya mubah. Lalu kemudian dengan melihat pemandangan itu akhirnya kita bertafakkur. Nah, itu menjadi baik. Ya, menjadi suatu hal yang baik. Nah, sementara di sisi lain, ya, ketika kita melihat sesuatu yang indah tapi malah membuat kita lalai. Ya, kita berasik-asik, indahnya, kemudian kita nyantai-nyantai, dan ketika dipanggil sholat kita pun menunda-nunda. Jadi asalnya mubah, tapi malah bisa mendatangkan kepada suatu hal yang buruk. Nah, jamaah sekalian memuliakan Allah. Lantas kondisi seperti apa kita perlu ghadul basar, menundukkan pandangan? Ya, kita wajib untuk menundukkan pandangan
Ya, itu diterangkan oleh para ulama di dalam beberapa kondisi. Kondisi pertama adalah kita wajib menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Ya, yang diharamkan untuk dilihat dan dipandang. Dan yang paling tegas berkenaan dengan hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah melihat atau memandang wanita, termasuk auratnya, atau memandang yang dapat membangkitkan syahwatnya, hasratnya, nafsu, seksualitasnya. Maka itu menjadi haram baginya. Wajib baginya untuk menundukkan pandangan. Ya, wajib untuk menundukkan pandangan. Ya, terutama kepada lawan jenisnya. Lalu kemudian yang kedua adalah menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang makruh, dari perkara-perkara yang dibenci, dari hal-hal yang tidak disukai. Ya, memang tidak ada nas yang menunjukkan tentang haramnya, tapi itu suatu hal yang dibenci. Tapi juga bisa menjadi sarana menuju kepada suatu hal yang haram. Ya, contoh misalnya memandangi amrot. Ya, nah, memandangi amrot ini sebagian ulama mengharamkan dengan dasar ya saddan lidzara'i, menutup pintu-pintu keburukan. Apa maksudnya amrot? Amrot itu maksudnya anak-anak laki-laki ABG yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Jadi tampak ya, karena nggak ada jenggot dan kumisnya kan seperti wanita gitu loh. Kemudian dipandangi. Ya, dilihat-lihat. Masya Allah cakepnya, seperti itu ya. Nah, ini suatu hal yang diwanti-wanti oleh para ulama karena bisa menjadi penyakit-penyakit ya. Karena di antara penyelewengan atau penyimpangan seksual di antaranya adalah diawali dengan hal ini. Itu memandangi amrat ya. Atau juga suatu hal yang dibenci, yaitu ketika kita memandang memandang harta ataupun kekayaan orang lain. Ya, contoh misalnya kita ngeliatin nih ada orang pakai BMW bagus nih. Wah, kita lihat. Oh. Kenapa itu dibenci? Karena pertama bisa menyebabkan kita jadi tertipu dengannya. Artinya hati kita condong. Aneh juga kepengen nih. Dan sebenarnya itu kan suatu hal yang manusiawi. Tapi ketika diumbar, akhirnya itu semakin membuat hasrat kita menjadi besar. Dan betapa banyak orang-orang gara-gara cuman ngelihat nengok, akhirnya dia memaksakan diri untuk memiliki. Misalnya, tetangga rumah ini punya motor baru, keren. Kita udah punya motor, tapi karena lebih bagus, akhirnya kita beli lagi motor baru, padahal kita punya. Padahal motor kan kita pakai sesuai dengan fungsinya. Akhirnya kita ngutang, atau kita nyicil, kena riba lagi. Akhirnya jatuh kepada perbuatan haram. Asalnya, karena mata kita ngelihat sesuatu yang sifatnya hal-hal dunia. Yang mana sifatnya hal-hal dunia itu akhirnya bisa menyebabkan kecondongan kita kepada dunia tersebut. Ya. Nah, atau yang kedua, kita melihat hal-hal yang dibenci, misalnya kita melihat kayak makanan-makanan contoh. Ya, memang sebagian ulama itu mengatakan hukumnya mubah. Namun sebagian ulama lain lagi itu membencinya. Ya, misalnya ngelihat makanan-makanan. Kecuali sesuai dengan hajat, misalnya Anda mau beli makan, ada gambarnya makanan, boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak ada hajat, misalnya nih, kita di internet, atau kita lihat majalah, ada gambar-gambar makanan. Kita lihat, enaknya, Masya Allah, enak ya. Jadi akhirnya kita pun berangan-angan jadinya. Kita malah berpikir atau berkeinginan untuk bisa mencicipi, untuk bisa supaya makan. Padahal itu kita tahu mahal dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menghantarkan kepada hal-hal yang buruk sebenarnya. Ya. Nah, oleh karena itu
sebagian ulama itu mereka menasehati agar tidak sering-sering atau tidak bermudah-mudahan nge-share, termasuk nge-share makanan, kecuali apabila ada hajatnya ya. Misalnya ada ibu-ibu di grup terbatas pengen nge-share cara bikin apa namanya, misalnya makanan A gitu ya, caranya seperti ini. Nah itu tujuannya kan berbagi ya. Tapi kalau cuma sekedar pamer-pamer saja, kan betapa banyak orang-orang itu ternyata dia cuma pamer doang. Ini loh, aku bikin makanan enak ini, yang bikin suamiku sampai ngiler-ngiler misalnya, seperti itu ya. Itu jadi kan cuma pamer doang gitu. Dan itu bisa menimbulkan adanya pandangan-pandangan hasad, dengki, iri, dan itu berbahaya, dan kita perlu menutup keburukan-keburukan yang seperti itu. Ya. Dan kemudian juga ada yang ketiga adalah pandangan-pandangan yang asalnya mubah tapi karena dilakukan secara berlebihan jadinya dibenci pula. Ya, asalnya mubah ya. Asalnya boleh-boleh saja. Ya. Namun karena terlalu keseringan jadinya dibenci. Ya, seperti tadi misalnya kita ini senang nih ngelihat namanya pemandangan. Ya misalnya kita ngelihat air apa namanya terjun ya. Ya, itu juga bisa bagus bahkan ya kalau seandainya dengan kita mengamati itu malah semakin meningkatkan apa ya namanya, meningkatkan keimanan kita ya. Semakin besar ta'zim kita, pengagungan kita kepada Allah, maka itu bagus. Nah, tapi juga ada orang-orang yang cuman ngelihat akhirnya itu menghabiskan waktu sia-sianya ya. Dia nggak ngapa-ngapain, cuman bermalas-malasan. Ya, akhirnya dia bukan hanya meninggalkan hal-hal yang apa ya, yang dianjurkan, tapi juga dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Ya, sehingga akhirnya hal-hal yang mubah apabila itu dilakukan secara berlebihan itu juga tidak baik. Itu yang disebut oleh para ulama dengan sebutan al-fudul. Jadi al-fudul itu sesuatu yang asalnya mubah tapi di apa namanya, perlakukan secara berlebihan. Ya, jadinya menjadi sesuatu yang dibenci. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan Ghodul Basar ya. Kita bisa lihat ini banyak sekali kisah-kisahnya para ulama salaf ya. Nah, di antaranya ada seorang ulama ya, ulama besar di Basrah bernama Dawud bin Abdullah. Beliau adalah orang yang disegani ya. Nah, kemudian ada salah seorang dari apa namanya, pemerintahan ya Basrah ya, apa namanya, dia ini punya apa, sahabat ya. Sahabatnya ini tuh punya istri cantik luar biasa, disebut namanya Zarqa ya, Zarqa. Nah, terus kemudian Imam Daud bin Sulaiman ini ya, itu nginep di tempatnya si orang ini yang punya istri yang cantik jelita yang bernama Zarqa ini ya. Nah, pada suatu hari orang ini dia keluar, kemudian ketika pulang ke rumah, nah dia udah berburuk sangka ini ya. Dia nanya kepada ya Imam Daud bin Sulaiman, dia tanya, bagaimana menurutmu istriku itu si Zarqa ya, baik nggak dia, cantik nggak dia? Nah kemudian Imam Daud bin Sulaiman nanya, Zarqa itu siapa? Nah kemudian sahabatnya ini menjawab, loh, dia istriku yang mengurusi kamu di rumah ini, dia yang masak, dia yang ngatur semuanya. Kemudian Daud bin Sulaiman mengatakan, aku nggak tahu siapa itu Zarqa, siapa itu Kahla, siapa itu Fulana, aku nggak tahu gitu loh. Nah terus akhirnya ya si laki-laki ini pun dia nggak terima, dia ngecek ya,
Terus kemudian dia ngomong ke istrinya, ini beneran tak ya istriku, masa ada ulama datang kok nggak dilayani gitu kan. Nah terus kemudian dia ketika ketemu istrinya, dia marah, ya kan aku udah pesen ya supaya kamu hendaknya melayani Daud, ya maksudnya melayani itu bukan yang aneh-aneh ya, maksudnya kayak nyiapin makanan, kayak menyiapin minuman, ya intinya melayani tamu gitu ya. Nah, lalu kenapa engkau tidak lakukan pesanku gitu loh. Nah, cuman si istrinya ini cantik gitu. Jadi meskipun orang ini dia ingin memuliakan tamunya, ya seorang ulama ya Daud bin Sulaiman, di sisi lain dia juga punya sifat pencemburu gitu ya. Nah, kemudian apa jawaban istrinya? Istrinya itu menyampaikan ya, kamu itu berpesan kepada aku ya agar aku tuh melayani seorang yang buta gitu loh. Demi Allah dia tuh buta. Dia nggak melihat sama sekali ke aku. Nggak melirik sama sekali ke aku. Ya, jadi saking tidak pernah melihat ya ke dia, itu dipikir oleh istrinya itu Daud bin Sulaiman ini tuh orangnya buta gitu loh. Orangnya buta. Hah? Nah juga banyak riwayat-riwayat yang seperti ini. Itu diantaranya ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ya, hafizahullah, di dalam faidah-faidah seputar Aid ya, yang juga sudah kami terjemahkan ya, kalau nggak salah ada 55 faidah ya, seputar hari raya. Itu beliau terangkan bagaimana para ulama salaf itu mereka mengisi hari-hari Aidnya ya. Nah, di antaranya ada seorang ulama besar bernama Hasan bin Abi Sinan ya. Beliau ketika hari Id, beliau pun keluar ya salat Id ya. Kemudian istrinya tahu di hari itu wanita-wanita itu begitu banyak yang keluar ikut salat Id ya. Nah, sehingga istrinya itu ngomong gitu loh. Ya Aba Abdillah ya. Bukankah di tahun ini tuh wanita yang ikut Id banyak banget ya? Terus kemudian kata Imam Hasan bin Abi Sinan, aku kok nggak lihat ada perempuan. Atau di dalam riwayat yang lain, istrinya itu bertanya kepada suaminya, wahai Aba Abdillah, udah berapa wanita yang sudah engkau lirik? Nah ini umumnya wanita seperti itu ya, dan wanita memang ya suatu hal yang manusiawi ya, menjadi sosok yang pencemburu. Meskipun suaminya ulama ya, itu ditanya, udah berapa orang wanita yang sudah engkau lirik, yang sudah engkau lihat ya. Dan suaminya nggak jawab-jawab gitu loh ya, suaminya tidak menjawab-jawab sampai akhirnya istrinya itu terus mendesak. Lalu kemudian akhirnya si suaminya ini ya Imam Hasan bin Abi Sinan, beliau mengatakan ya, aku semenjak keluar dari rumah sampai aku kembali ke rumah, aku nggak ngelihat kecuali aku hanya melihat jempol kakiku. Subhanallah ya. Jadi beliau benar-benar menundukkan pandangan ya, benar-benar pandangannya itu ditundukkan, apalagi ketika dia tahu di situ banyak sekali fitnah ya. Dan banyak sebenarnya riwayat-riwayat yang seperti ini ya jamaah sekalian. Bahkan juga saya pernah beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, sempat ada yang nge-share video di YouTube ya, channelnya Ali Dakwah kalau nggak salah ya. Jadi sana ada salah satu ikhwan kita yang muslim punya channel namanya Ali Dakwah. Beliau orang ini ya, orang Inggris ya. Nah, itu beliau sempat menceritakan ada kisah nyata. Ada seorang wanita kafirah itu masuk Islam gara-gara ketemu sama seorang muslim yang ghaddul basar. Wanita ini cantik jelita. Ya, semua orang ketika dia berjalan ngelirik dia dengan pakaiannya yang seperti itu dan seterusnya. Nah, itu dikisahkan ya. Jadi pernah dia satu lift ya, satu elevator dengan si muslim ini. Sampai akhirnya semua udah keluar, tinggal mereka berdua, dilihat sama si wanita ini. Laki-laki ini diem, bergeming dan gak noleh. Terus kemudian
si perempuan ini iseng coba nggodain, ya. Dia nanya, menurutmu aku ini cantik nggak? Dan si laki-laki ini dia tidak jawab, sampai ditanya lagi, kamu bisa mendengar aku nggak? Nah, terus dijawab, iya bisa. Kalau orang ngomong itu dipandang dong. Jadi dia protes ketika dia menjawab, dia tidak dilihat. Terus si laki-laki ini dia bilang ya, aku nggak bisa melihat kamu. Terus ditanya lagi, tuh kenapa emangnya? Apakah kamu buta? Tidak, kata gitu. Aku nggak buta. Terus kenapa kamu kok nggak mau melihat aku? Gitu. Apakah menurutmu aku ini tidak cantik gitu kan? Nah terus dijawab lagi, aku nggak tahu karena aku tidak boleh melihatmu. Nah awalnya dipikir ini laki-laki nggak sopan ya, atau merendahkan dia. Akhirnya terus ditanya, kenapa kamu kok nggak mau melihat aku? Siapa yang melarang kamu? Aku ini wanita yang cantik jelita. Aku ini wanita yang dari jalan orang sudah melihat aku. Intinya dia memuji-muji dirinya. Lalu kemudian si laki-laki ini dia menyampaikan, ya, yang melarang aku adalah Tuhanku. Tuhanmu itu siapa? Tuhanku adalah Allah. Nah kemudian dia penasaran. Ya dia penasaran. Jadi udah keluar lift, dia masih tetap bertanya. Ya, dia tetap nanya tentang agamanya. Terus laki-laki ini dia menyampaikan, aku seorang muslim, ya, dan agamaku mengajarkan aku tidak boleh melihat wanita bukan karena aku tidak menghormatinya atau tidak menghargainya, bahkan karena aku sangat menghormati dan menghargai wanita. Aku dilarang untuk melihat dia kecuali ya wanita itu sudah menjadi istriku. Dan juga aku tidak boleh menyentuh dia kecuali apabila wanita itu sudah menjadi istriku. Ya intinya singkat cerita, akhirnya si wanita ini dia penasaran dengan agama si laki-laki tadi, ya. Terus dia mencari tahu tentang informasi si laki-laki tadi, kemudian dia belajar Islam di Islamic Center, akhirnya dia masuk Islam, dan kemudian dia akhirnya menikah katanya dengan si laki-laki itu, ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah ya. Sebenarnya apabila seseorang dia berpegang dengan syariat Islam yang benar, itu sebenarnya syariat Islam yang benar ini adalah rahmatan lil alamin, ya rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Ya. Jadi bukannya malah dianggap intoleran, radikal dan yang semisalnya. Itu orang-orang yang menyebut ajaran Islam sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dikatakan intoleran atau radikal atau sebutan-sebutan yang lainnya, sebenarnya mereka itulah yang intoleran dan mereka itulah yang radikal sebenarnya. Dikatakan ya ajaran-ajaran seperti itu ajaran-ajaran yang merendahkan wanita, yang mengekang wanita, tidak memuliakan wanita, bahkan sebenarnya mereka itulah yang tidak memuliakan diri mereka sendiri, menghormati mereka sendiri. Ya. Dan mereka rela ya wanita-wanita tersebut mereka menjadi konsumsi publik. Mereka menjadi properti publik. Ya, this is my body, ini adalah tubuhku. Aku berhak untuk mengapa-apakan tubuhku. Ya. Nah, itu menurut mereka seperti itu. Padahal kita mau lihat dari sisi medis, dari sisi human nature, dari sisi psikologi dan lain sebagainya, ya. Yang namanya kejahatan-kejahatan ya termasuk kejahatan seksual dan bahkan juga penyimpangan seksual itu diawali dari pandangan mata sebenarnya, ya, dari pandangan mata. Demikian pula yang namanya ketertarikan, cinta, itu juga ya seringkali diawali dengan pandangan mata, ya. Tapi tentunya yang langgeng bukan sekedar apa yang tertangkap oleh mata, tapi yang langgeng adalah apa yang tertangkap oleh hati. Dan biasanya hati yang bersih akan senang dengan hati yang sama-sama bersih. Dan umumnya manusia, meskipun hatinya kotor, mereka senang juga dengan hal-hal yang bersih. Karena fitrahnya manusia senang yang bersih. Jadi, mereka senang dengan wanita-wanita yang akhlaknya bagus, yang sopan, yang santun, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi jangan sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita berbicara tentang masalah wadul basar, ya. Ini adalah
salah satu bagian syariat dari agama kita yang penting, yang sangat bermanfaat dan berguna sekali untuk menjaga ya kebaikan ya manusia ya, bahkan juga untuk menekan terjadinya kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, baik itu kejahatan fisik ataupun kejahatan hati. Ya, apa maksudnya kejahatan hati? Ya seperti hasad, dengki, ya. Kayak misalnya antum, ya, ketika misalnya kita mungkin nggak ada niatan atau mungkin kita nggak kenal, tiba-tiba kita lihat ada orang memamerkan sesuatu, ya, dia pamerin anaknya yang seharusnya kita bisa turut bersyukur kepada Allah, namun tiba-tiba syaitan datang, ya, lantaran kita udah bertahun-tahun nggak punya anak, ini orang kok enak banget, dia punya anak cepet, akhirnya muncul di dalam hati kita penyakit, ya, dan itu menjadi perangkapnya iblis dan perangkapnya syaitan, ya, dan itu semua biasanya masuk dari pandangan mata, ya. Nah, baik, mungkin ini bisa saya sampaikan di kesempatan kita di malam hari ini, dan mohon maaf ya, memang uh, apa namanya, dikarenakan belum sempat untuk membuat slide ya, jadi malam ini memang kita tidak sediakan slide ya. Jadi ya kita klasikal seperti saat ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, mungkin sebelum ditutup kita buka dulu sesi tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas pemaparan materinya pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ini tapi sudah jam 9.15, nggak apa-apa ya Ustadz? Ya, terserah apa panitianya. Oke. Cuma ada 2 sih yang masuk. Kecuali jika ada yang mau raise hand ya, silahkan. Saya bacakan dulu yang sudah masuk ya Ustadz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana yang dimaksud dengan zina pikiran? Saya ini wanita berusia 22 tahun, single dan sedang dalam tahap mencari jodoh. Saya baru 2 tahun hijrah dan sudah bisa menghindari menonton film dan musik. Namun saya masih sangat kesulitan untuk tidak membaca novel fiksi atau membaca komik dalam bentuk manga atau webtoon. Bagi saya genre komedi romantis sangat menghibur. Mohon nasihatnya karena sebenarnya genre-genre ini membuat saya seperti bucin begitu Ustadz. Sehingga ketika ada orang yang mendekati saya untuk menikahi, sangat sulit untuk tidak menetapkan standar sesuai webtoon tersebut. Jazakallahu khairan. Nah, baik ya. Barakallahu fiik ya. Jadi Nabi SAW beliau pernah bersabda ya, wal ainani ya tazniyan, kedua mata itu bisa berzina. Apa zinanya? Wa zinahuma an-nadhar, ya, zina keduanya adalah dengan cara melihat atau dengan cara memandang. Nah, jadi sebenarnya anggota tubuh kita ini bisa berzina, ya. Mata bisa berzina, tangan bisa berzina, ya, dan yang lainnya juga bisa berzina, ya. Di antaranya mata kita juga bisa berzina. Di antara bentuk zinanya mata adalah melihat, yaitu melihat hal-hal yang tidak layak atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian ya tentang zinanya pikiran ya, ini saya belum pernah tahu ya. Maksudnya juga belum pernah dapat penjelasan dari para ulama ya, apakah berdosa ya. Karena setahu saya ya, sesuatu yang masih sifatnya pikiran ya, dan itu tidak terwujudkan di dalam perbuatan ya, baik itu lisan ataupun tubuh ya, maka sebenarnya betikan-betikan jiwa itu selama belum terwujudkan menjadi amalan, maka sebenarnya itu masih ma'fu ya, masih dimaafkan ataupun diampuni. Tapi yang perlu kita pahami, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sementara kita juga tahu nih,
Yang namanya hati itu adalah ibaratnya raja. Ya. Jadi kalau memang hati kita itu dipenuhi dengan keburukan, pasti akan terwujudkan ya di dalam lisan ataupun anggota tubuh kita. Itu pasti, ya. Dan itu juga suatu hal yang apa ya, yang nggak bisa kita hindarkan gitu loh. Karena hati ini ibaratnya raja, ya. Jadi dia akan memberikan titah kepada anggota tubuh yang lainnya agar bisa memenuhi keinginan-keinginan dia. Dan apabila itu hati diasup atau diberikan atau diisi dengan keburukan-keburukan, maka tentunya hati itu akan menjadi buruk, ya. Dan dia akan memberikan instruksi atau titah ya ke anggota tubuh ya, keburukan-keburukan pula. Nah, sesuatu yang sudah termanifestasikan di dalam amalan itulah yang akan menjadi dosa. Ya. Nah, juga misalnya begini. Ada seseorang dia tuh hasad, dia tuh dengki. Ya, dia hasad, dia dengki. Tapi kedengkian dia tidak sampai keluar di dalam lisan dan tidak sampai keluar di dalam ucapan. Dia cuman benci aja. Aku kok enak sih, aku kok nggak suka sih ngeliat ini atau itu gitu loh kan. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang masih ma'fu sebenarnya, yang masih ampuni atau dimaafkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali kalau itu sudah sampai terwujudkan. Kenapa? Karena amalan batin ini yang tahu adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kecuali apabila itu memang ini ya, hal-hal yang bersifat i'tiqadi ya, seperti kekufuran atau nifak ya. Nah, jadi itu adalah urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau udah berkaitan dengan masalah batin, maka nggak ada manusia yang tahu. Nah, tapi biasanya batin itu akan terwujudkan di dalam amal perbuatan ya. Akan terrefleksikan baik di dalam ucapan ataupun di dalam perbuatan kita. Nah, terus kemudian yang ketiga ya. Ketika seseorang dia biasa melihat ya, mungkin taruhlah dia nggak nonton drakor, tapi ternyata dia nonton dia baca komik, baca novel. Ya, at least setidaknya dia buang-buang waktu gitu. Ya, dia buang-buang waktu. Ya, sebenarnya kalau hanya sekali, dua kali, dan itu pun juga novel-novel yang memang ya suatu novel yang bermanfaat ya. Ya, itu memang suatu hal yang kita mungkin sulit untuk bisa menghindari gitu ya. Tapi kalau itu sudah dilakukan sering ya, dan apalagi novelnya genrenya itu adalah genre-genre romantis dan yang semisalnya, maka sejatinya apa yang kita baca itu bisa mempengaruhi pikiran kita, bisa mempengaruhi hati kita, bisa mempengaruhi cara berpikir kita ya. Dan itu bisa menjadi madarat, bahaya bagi seseorang. Apa madaratnya? Ya, madaratnya adalah ketika dia membaca genre-genre yang fiksi tadi, kemudian itu membentuk pola pikirnya, akhirnya ketika dia berhubungan secara real di dunia nyata, ya, dia akhirnya terlalu ekspektasi sesuai dengan fantasinya, sehingga dia banyak mengalami hal-hal yang mengecewakan. Kenapa? Karena memang kita hidup di dunia yang nyata ini, di dunia real ini, kita nggak bisa lepas dari ya sesuatu yang di luar ekspektasi kita, atau tidak sesuai ekspektasi kita, atau adanya hal-hal yang mungkin kita kurang suka, ya. Karena tidak semuanya itu akan sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, karena itu nasihat saya adalah jauhkan diri dari membaca hal-hal seperti itu, apalagi manga-manga dan yang semisalnya, yang mana kalau di dalamnya itu juga banyak mengandung hal-hal yang buruk ya. Banyak percintaan-percintaan yang sebenarnya tidak punya rasa malu, bahkan sebenarnya sudah jatuh kepada zina. Mungkin kita nganggep ya ini namanya cerita, ini manga, ini bukan beneran, ini fiksi. Mungkin kita punya anggapan seperti itu, tapi
ketika itu digambarkan ya dengan bentuk cerita dan lain sebagainya, itu akan bisa mempengaruhi diri kita, pikiran kita, pola pikir kita, perasaan kita juga sama, itu bisa terpengaruh gitu ya. Nah, bahayanya lagi adalah apa? Adalah hal-hal seperti ini yang bisa apa namanya? Bisa membuat kita terpengaruh ya. Artinya kita manusia itu gampang sekali dipengaruh dengan hal-hal yang sering kali kita lakukan. Misalnya orang yang suka main game, akhirnya dia sering main game, maka dia akan terpengaruh dengan gamenya tersebut. Orang yang suka main bola misalnya, ya, asalnya kan main bola baik kan, atau suatu hal yang ya boleh-boleh saja, mubah gitu loh. Nah, cuman karena dia sudah kadung senang, akhirnya dia ngeliat terus, akhirnya ada bola dia tonton, dia lihat, akhirnya dia terobsesi dengan bola ya. Nah, juga sama ya dalam hal-hal lain. Intinya, kalaupun seandainya itu perkara yang mubah, apabila dilakukan berlebihan, itu juga bisa menjadi jelek, bisa menjadi buruk, menjadi suatu hal yang dibenci, bahkan bisa menghantarkan kepada yang haram. Apalagi kalau sesuatu itu sudah jelas-jelas mengandung hal-hal yang haram, ya, hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak benar. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustadz. Satu lagi boleh ya Ustadz? Ya, nah. Cuma tinggal satu lagi. Ustadz izin bertanya, anak saya umur 7 tahun, baru masuk SD, laki-laki. Dia suka sekali dengan seorang guru karena dia bilang cantik. Dan dia sering kali bilang kepada abinya ingin menikah dengan guru tersebut. Bagaimana kami menjelaskannya? Dan ini dari penanya yang sama, satu lagi Ustadz, apakah benar ada hadis mengenai pandangan yang pertama itu adalah rezeki? Jazakallah khairan. Nah, ya. Baik, ya. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan anak ya yang udah usia 7 tahun ya, kalau dia sudah tamyiz ya, biasanya anak-anak tamyiz ini dia sudah lebih bagus ya daya nalarnya, tapi memang mungkin dari sisi emosi perasaannya memang masih kurang matang ya. Jadi mungkin bisa jadi dia tertarik ya dengan apa ya, dengan gurunya atau orang lain ya, dan mungkin ketertarikan itu ya bisa jadi dilihat dari fisiknya, kecantikannya atau ketampanannya, atau juga dari apa kebaikannya ya. Akhirnya dia interest ya. Dan itu suatu hal yang manusiawi sebenarnya. Dan kita sebagai orang tuanya kalau punya anak seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya? Kita arahkan dan kita jelaskan gitu loh. Misalnya dia bilang, "Abi, Umi, aku nanti pengen menikahi guruku," gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah, keinginan dia untuk menikahi gurunya itu haram tidak sih? Terlarang tidak sih dari sisi agama? Tidak. Cuman mungkin menurut kita ini suatu hal yang tabu. Masa murid menikahi gurunya gitu kan? Padahal dia itu bagus. Pandangan dia ingin menikahi. Menikahi itu berarti ada suatu ikatan yang halal di situ. Ya. Nah, cuman kita tinggal arahkan saja. Ya. Ya, kita arahkan, cuman ya nggak perlu terlalu detail dan serius juga. Artinya kita jelaskan, ini kan namanya masih anak-anak ya. Dia punya ketertarikan. Ya, kita sebelum menjelaskan ya, kita perlu gali. Kita tanya-tanya ke anak kita. Itu kenapa nak? Apa namanya yang membuat kamu tertarik apa nak gitu loh. Oh ini soalnya ibu gurunya cantik gitu kan. Loh, gini umimu cantik loh. Enggak, masih lebih cantik ibu guru gitu. Oh gitu. Terus baru apa kita jelaskan. Nah, ya mungkin di luar sana itu banyak loh perempuan-perempuan yang lebih cantik dibandingkan umimu. Tapi Abi lebih milih umimu. Kenapa? Karena menurut Abi, ya Umi ini yang paling cantik. Karena kecantikan itu bukan cuma dilihat dari wajah, dari fisik, nah, tapi juga dilihat dari sifat, dari ini. Nah itu kita coba ajarkan lah. Kecantikan secara kualitas, bukan cuma sekedar fisik gitu loh. Jadi kecantikan dari apa namanya? Dari akhlak, dari perangai. Nah, dari situ kita pelan-pelan nih, ya. Kita pelan-pelan apa namanya? Ajarkan ke dia gitu loh.
Karena toh biasanya ketertarikan dia itu bukan ketertarikan secara seksual ya. Biasanya anak usia 7 tahun itu masih belum ada gitu. Jadi dia cuma ketertarikan, dia senang ngelihat gurunya. Menurut dia gurunya itu good looking gitu loh. Dia merasa enak ketika memandangnya ya. Nah, cuman juga penting bagi kita dengan beranjaknya usianya dia harus diajarkan untuk ghodul basar ya, apalagi udah usia 10 tahun ya. Nah, terus kemudian tentang apakah pandangan yang pertama rahmat ya. Jadi sebenarnya uh, apa namanya itu memang ada riwayat ya hadisnya dari apa namanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan juga hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah ya. Nah, cuman lafadznya dengan kata pandangan pertama rahmat itu yang saya belum tahu ya. Nah, cuman yang saya ingat adalah ya Nabi SAW ketika melihat Jarir, ketika Jarir bertanya kepada Rasulullah SAW ya tentang apa namanya nadratil faja'ah ya, yaitu pandangan yang nggak sengaja gitu, yang tiba-tiba ya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk ya beliau supaya memalingkan wajahnya. Ya, juga sama nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tudbi'in nadratan nadrah. Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan berikutnya. Fa innama laka al-ula wa laysat laka al-akhirah. Karena bagimu pandangan yang pertama, artinya boleh pandangan yang pertama ya. Nah, cuman nggak boleh pandangan yang kedua. Artinya pandangan yang kedua itu sudah menjadi dosa gitu loh. Nah, cuman bukan artinya pandangan yang pertama akhirnya kita lihat terus itu juga suatu hal yang tidak benar. Jadi tetap harus dialihkan ya. Pandangannya harus dibuang atau diarahkan ke yang lainnya ya. Nah, jadi memang kalau itu pandangan yang pertama kita nggak sengaja, maka itu tidak berdosa. Intinya seperti itu. Tapi tetap kita harus membuang pandangan kita ya. Dan juga ya harus diiringi dengan istighfar. Dan apabila kita melihat lagi yang kedua, maka itu yang menjadi dosa. Ya. Jadi pandangan pertama tidak berdosa, pandangan kedua itu yang bisa membuahkan dosa. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah habis pertanyaan yang masuk, Ustadz. Jazakallahu khairan atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga bisa mengisi lagi kajian bersama kajian Muslimah Cendana di lain kesempatan. Jazakumullah khairan bagi teman-teman yang sudah